Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Favorita, NRP 50312310024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir analisis investasi melalui Fitrade RTI. Nah, di sini saya melakukan transaksi saham menggunakan website Fitrade RTI kurang lebih 1 bulan, dimulai dari tanggal 24 November hingga tanggal 3 Desember 2025. Eh, saya memberhentikan transaksi ini pada tanggal 3 Desember setelah dengan mempertimbangkan harga pasar yang ada. Selanjutnya ini yaitu histori transaksi yang saya lakukan, yaitu terdapat 16 transaksi di mana saya membeli saham Astra, Unilever, Bali, dan juga CTRA. Nah, ini rekap untung dan ruginya dari beberapa saham yang saya beli, di mana yang pertama ada Astra mendapatkan keuntungan lebih dari 1,5% dengan harga jual lebih tinggi dari harga beli, memberikan keuntungan kecil namun stabil sebesar 30.000 dan juga menandakan bahwa saham ini bergerak cukup positif selama periode simulasi yang saya lakukan. Dan yang kedua ada Bali Tower. Di sini saya mengalami minus 19,44%. Harga jual jauh lebih rendah daripada harga beli, mengalami kerugian terbesar yaitu sebanyak 191.000, dan kerugian ini disebabkan saham Bali berada dalam tren turun atau bearish. Dan terakhir yaitu ada saham Unilever. Saya mendapatkan keuntungan 1,5% dengan memberikan keuntungan sebesar 808.000, dan harga saham naik signifikan karena didukung fundamental kuat dan juga sentimen pasar positif, dan menjadi penyumbang profit utama portofolio saya. Dan di sini saya juga melakukan pembelian untuk Ciputra, tetapi saya membeli dan menjual dengan harga yang sama, jadi tidak mempengaruhi terhadap portofolio saya. Dengan total capital gain 647.000, presentasi profit 8,59%, dengan saldo awal yaitu 100 juta dan juga saldo akhir cash sebanyak 92.556.500. Nah, teori pengambilan keputusan saya yaitu yang pertama analisis fundamental, dua moving average convergence atau MACD, yang ketiga analisis manajemen, yang keempat analisis makroekonomi dan juga pola grafik teknikal. Nah, metode pengambilan keputusan yang pertama ada analisis fundamental, menilai kekuatan perusahaan melalui laporan keuangan, rasio seperti NPM, ROI, PBV, serta kondisi industri untuk menentukan apakah saham tersebut layak dibeli berdasarkan nilai dasarnya. Nah, yang kedua yaitu analisis teknikal, di mana menganalisis pergerakan harga menggunakan grafik, pola candlestick, trend, MA, dan MACD guna menentukan waktu terbaik untuk melakukan transaksi beli dan jual. Dan yang terakhir yaitu sentimen pasar, di mana kita mengamati pengaruh berita, kondisi industri, dan reaksi investor yang dapat mendorong naik turunnya harga saham dalam jangka pendek. Nah, ini analisis fundamental dari saham yang saya eh, beli, yaitu yang pertama ada Astra dengan kode saham ASI, yang memiliki fundamental kuat dengan probabilitas stabil, ROE yang baik, serta PBV rendah yang menunjukkan valuasi masih menarik. Dan yang kedua yaitu Bali Tower dengan kode saham Bali, menunjukkan fundamental lemah dengan NPM tidak stabil, ROI rendah, dan MPV di bawah 1 kali, sehingga dinilai berisiko lebih tinggi. Dan yang terakhir ada Unilever dengan kode saham UNVR, yaitu memiliki fundamental sangat kuat ditandai NPM tinggi, ROI besar, serta valuasi premium karena kekuatan merek dan stabilitas bisnisnya. Nah, selanjutnya yaitu teknikal. Yang pertama ada saham Astra, di mana pada grafik Astra menunjukkan fase konsolidasi dengan beberapa candlestick yang mengindikasikan minat beli meningkat, harga yang mendekati atau menembus moving average memberikan sinyal awal potensi bullish ringan. Terus yang kedua untuk
saham Bali berada dalam tren turun kuat ditandai pola lower high, lower low, dan harga yang konsisten di bawah moving average. Kenaikan yang muncul hanya pullback sementara sehingga kondisi tetap bearish. Dan yang terakhir di Unilever menunjukkan tren reversal menunjukkan bullish terlihat dari candlestick bullish beruntun serta breakout resistance. Harga juga sudah berada di atas moving average menandakan momentum kenaikan yang kuat. Nah, ini sentimen pasar dari tiga saham yang saya beli. Yang pertama Astra cenderung positif karena penjualan mobil nasional meningkat dan Astra mempertahankan pangsa pasar besar sehingga peluncuran produk baru yang diberitakan eh, berpotensi insentif pemerintah ikut memperkuat optimisme investor. Nah, yang kedua dari Pasar Bali sendiri lebih negatif akibat perlambatan industri menara telekomunikasi dan penurunan belanja modal operator. Tapi meskipun perusahaan menargetkan pertumbuhan, pasar tetap berhati-hati sehingga tekanan terhadap harga masih kuat. Nah, yang terakhir yaitu dari sentimen pasar Unilever. Itu lebih positif dengan didorong peningkatan penjualan dan laba bersih di tahun 2025 serta perbaikan distribusi dan strategi pemasaran sehingga kondisi ini membuat pasar optimis terhadap pemulihan kinerja Unilever sendiri. Selanjutnya, evaluasi di mana portofolio secara keseluruhan mencatat keuntungan 8,59%, hasil yang jauh lebih baik dibandingkan IHSG yang hanya naik sekitar 1,2% pada periode yang sama. Kinerja positif ini terutama berasal dari satu posisi yang memberikan profit tinggi sebesar 20,60% dan satu posisi lain yang tetap menghasilkan keuntungan meski relatif kecil yaitu 1,55%. Namun, terdapat satu posisi yang mengalami penurunan signifikan hingga minus 19,44%, menunjukkan perlunya peningkatan dalam penerapan cut loss dan pemilihan waktu transaksi. Nah, secara umum, strategi analisis yang saya lakukan itu sudah berjalan cukup efektif, tetapi penguatan pada manajemen risiko dan timing entry masih diperlukan agar hasil investasi dapat lebih optimal ke depannya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.